Pegawai yang berada di rumah sakit adalah sumber daya potensial yang harus dibina untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya. Tetapi, ketika pegawai yang bekerja di rumah sakit sudah terjun ke dalam lingkungan kerjanya, banyak pegawai yang terpapar berbagai faktor, sehingga menimbulkan pengaruh negatif dan dapat mempengaruhi derajat kesehatan pegawai di rumah sakit tersebut. Akibat dari itu, dapat juga mempengaruhi produktivitas kerjanya. Produktivitas kerja yang rendah dapat berdampak pada pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Sasaran dari K3 adalah untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, serta kesehatan pegawainya, sehingga produktivitas kerja bisa meningkat. Maka dari itu, kesehatan kerja pada pegawai di rumah sakit perlu diterapkan untuk menunjang produktivitas dan kualitas demi memberikan pelayanan kesehatan. Pegawai di rumah sakit juga harus taat serta rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hai Farah, kamu habis dari mana? Oh, hei, aku baru aja selesai pemeriksaan rutin. Oh iya, hari ini kan ada pemeriksaan kesehatan rutin. Loh, kamu belum ya? Belum, aku lupa. Oh, gitu. Kemarin sih pengumumannya udah ada. Evar, oh iya, aku mau tanya, sebenarnya apa sih pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin itu? Alasan pegawai perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, yaitu berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Didapatkan dua alasan pokok yang mendasari perlunya pegawai melakukan pemeriksaan berkala, yaitu untuk melindungi atau menjaga diri dan mengetahui kesehatan. Pemeriksaan kesehatan juga dapat digunakan untuk mengetahui jika terdapat PAK, atau dapat disebut juga penyakit akibat kerja, atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, atau work-related disease. Bagi para petugas medis dan non-medis yang bertugas secara langsung dengan pasien, akan sangat rentan terinfeksi atau tertular penyakit. Terlebih bagi petugas yang berhadapan langsung dengan pengidap penyakit beresiko berat, seperti HIV, hepatitis, dan sebagainya. Maka akan sangat memerlukan pemeriksaan kesehatan berkala dalam rangka mengetahui kesehatan diri agar dapat segera mengambil tindakan preventif. Oh, begitu ya, Far. Jadi, ternyata alasan kenapa para pegawai dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin itu ternyata alasannya berpengaruh banget ya sama kesehatan kita. Iya, makanya buruan kamu ikut pemeriksaan kesehatan rutin di ruangan Dokter Intan. Kalau begitu, oke deh, Far. Aku kesana dulu ya, Far. Sampai jumpa. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Intan. Selamat pagi, silahkan duduk. Baik dokter, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Begini dok, apakah benar di sini ruangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai di rumah sakit ini? Iya benar Bu, apakah Ibu pegawai di rumah sakit ini? Iya benar dok, saya pegawai di rumah sakit ini dan saya belum melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Baik Bu, apakah saya boleh melihat kartu tanda pegawai yang Ibu miliki? Baik, ini dok. Baik, mohon maaf Ibu. Ini benar dengan Ibu Vika ya? Iya benar dok, saya Vika Saputri. Baik, langsung saja saya akan melakukan pemeriksaannya ya Bu. Baik dokter, sebelumnya saya ingin bertanya, untuk pemeriksaan kesehatan yang akan dilalui itu apa aja ya dok?
Jadi, macam-macam pemeriksaannya itu ada contoh jenis pemeriksaan saat medical check-up. Saat melakukan pemeriksaan medical check-up, dokter akan menanyakan beberapa hal, seperti keluhan medis yang dirasakan, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, serta kebiasaan atau gaya hidup yang dijalani. Setelah itu, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan berikut ini. Yang pertama, ada pemeriksaan umum, meliputi pemeriksaan fisik dada untuk menilai kondisi jantung dan paru-paru. Pemeriksaan fisik pada perut untuk menilai kondisi kesehatan sistem saluran pencernaan, serta tanda-tanda vital lain. Seperti yang pertama, ada tekanan darah. Sangat penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah ini agar mengetahui apakah tekanan darahnya normal, tinggi atau hipertensi, ataupun bahkan rendah atau biasa disebut dengan hipotensi. Yang kedua ada suhu tubuh. Suhu tubuh normal manusia rata-rata 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Namun, ada juga yang sedikit lebih rendah atau tinggi akibat dipengaruhi oleh aktivitas dan paparan suhu lingkungan sekitar. Yang keempat, ada detak jantung. Pemeriksaan detak jantung dilakukan agar mengetahui apakah karyawan memiliki detak jantung normal, yaitu 60-100 atau tidak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan memeriksa denyut nadi atau dengan menggunakan stetoskop. Lalu yang terakhir ada laju pernapasan. Pemeriksaan laju pernapasan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya gangguan paru-paru atau jantung. Laju pernapasan normal bagi orang dewasa sehat adalah 16-20 napas per menit. Yang kedua, ada pemeriksaan kondisi tubuh secara keseluruhan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan mata dan penglihatan, pemeriksaan telinga dan pendengaran, pemeriksaan gigi, pemeriksaan ginjal dan saluran kemih, serta pemeriksaan anggota gerak dan saraf. Yang ketiga, ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini meliputi tes urin, tes darah untuk pemeriksaan darah lengkap, tes kadar gula darah, tes kolesterol dan asam urat, serta ronsen. Oh alah, jadi ada banyak ya dok macam-macam pemeriksaan yang dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai. Iya Bu, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan umum sekarang ya. Apakah Ibu sudah siap? Iya dok, saya sudah siap. Baik Bu. Baik, proses pemeriksaan kesehatannya sudah selesai ya Bu. Untuk hasilnya akan diserahkan besok pagi. Baik, terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama Ibu. Saya permisi dulu ya dok. Assalamualaikum. Baik Bu, silahkan. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan pada pegawai di rumah sakit dan alasan pentingnya karyawan di rumah sakit harus melakukan pemeriksaan secara rutin. Diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan pegawai secara rutin dapat terciptanya keamanan, kenyamanan, serta kesehatan pegawai yang optimal, sehingga produktivitas kerja bisa meningkat dan pelayanan yang diberikan kepada pasien atau klien dapat berlangsung secara maksimal.